Baik. Yang Hamzah, coba. Dari Bu Asroha. Dibaca dulu yang ajibi ya. Yang ajibi saja, yang setelah garis miring saja. Kita bacanya yang setelah garis miring saja. Yang Hamzah ya Ustaz. Ya, coba dibaca soalnya. Pertanyaannya. Oh, perintahnya saja, perintah. Oh, perintah. Ajib au ajibi hadhil as'ilata fi ma ya'ti. Apa artinya, Bu Asra? Jawab atau jawablah soal-soal ini. Kimayati artinya apa? Berikut ini. Ya. Jadi sebenarnya di sini disuruh apa? Membuat pertanyaan dan jawabannya sekaligus dengan kata tanya 2 kata dan kata jawab kalimat jawaban itu dengan 2 kata juga. Berarti kalau nomor 1 ini kan gambar apa? Panci. Wali. Ya. Berarti kalau diarabkan jadi apa? Kidrun. Nah, jadi jawabannya apa? Kalau kidrun muannas atau mudzakkar? Muannas. Nah, kita sepakat kidrun itu adalah muannas walaupun sebenarnya di buku lain ada yang menganggap mudzakkar. Contohnya yang saya tahu buku Silsilah Lughatul Arabiyah. Ada yang pernah mendengar buku silsilah? Namanya doang, Ustaz. Ya, namanya. Pernah dengar ya berarti ya? Ya, jadi kalau di Durus Lughah kita sepakat ini adalah muannas. Berarti jawabannya apa? Mahadihi. Boleh enggak kita jawab matilka? Boleh. Boleh ya. Ya kan yang penting untuk muannas. Berarti jawabannya kalau mahdi jawabannya hadihi Qidrun. Qidrun. Sahih. Kalau yang saya salahkan masalah tulisan-tulisan, kurang titik, kurang apa, kelebihan gigi, itu kan biasanya saya perbaiki. Itu insya Allah tidak mempengaruhi poin. Insya Allah tidak mempengaruhi poin. Tapi saya sarankan untuk memperbaikinya di setelah-setelahnya ya. Bukan berarti Ibu boleh melakukan seperti itu lagi, bukan. Baik, Ustaz. Gitu ya. Iya, Ustaz. Terus yang nomor 2. Ma atau man pertanyaannya? Ma ya, karena ini gambar apa? Setrika. Kalau setrika berarti akil atau gairu akil? Nah, pertanyaannya harus ma. Ma hadihi. Hadihi apa? Mikwatun. Hadihi mikwatun. Kurang alif. Kalau saya nggak pakai harokat nggak apa-apa Bu ya, tapi ibu-ibu harus lengkap. Biar cepat aja kalau saya nulis di sini. Mikwatun. Jadi wawunya harus ada alifnya dan taknya marbutoh ya. Terus nomor 3. Gambar apa itu? Kunci. Kunci. Alhamdulillah ada banyak yang betul yang nomor 3. Karena udah familiar Bu ya. Ma, apa ini? Hada atau hadihi? Hada, karena jawabannya sudah hada. Jadi jangan dalika ya. Ma hada berarti hada Miftahun. Nah, miftahun. Kemarin ada yang tulisan salah, taknya pendek atau enggak ada alifnya. Harus diperbaiki. Besok-besok kalau ada kata miftah, taknya harus ditambah alif. Miftahun. Miftahun. Jadi harus panjang taknya. Nah, di situ nomor 4. Ada gambar apa? Insinyur. Insinyur. Sahih. Berarti apa? Cara jawabnya ma atau man? Kalau di sini nah, karena insinyur akil berarti pertanyaannya harus apa? Man. Alhamdulillah nggak ada yang terlempar kecuali ada satu orang. Siapa ya? Sholat dulu Naya. Nah, belum ada orangnya. Marisa nggak hadir. Terus jawabannya apa? Dalika.
Muhandisun. Dzalika muhandisun. Kemarin ada yang tulisannya pakai hak, salah ya. Yang benar pakai h-nya besar. Dzalika muhandisun. Ya kayaknya betul semua. Rata-rata betul. Yang nomor 5, gambar apa itu? Tas. Matilka berarti jawabannya apa? Tilka hakibatun. Hakibatun. Oh ya, kalau yang nomor Hamzah, kemarin saya lihat ada yang sampai digambar sekalian. Masya Allah, gambar juga bagus. Tapi kalau memang gambar itu membuat kita melalaikan waktu, mendingan nggak usah digambar, Bu ya. Jadi langsung jawaban aja nggak apa-apa. Bu Siti ya yang gambar ya, saya lupa. Terus nomor 6, apa ini gambarnya? Universitas. Sekolah atau universitas. Nah, dua-duanya saya betulkan ya. Kalau sekolah apa? Mahadihi. Ma ya pertanyaannya harus ma. Terus apa? Hadihi madrasatun. Hadihi jami'atun. Atau hadihi jami'atun. Jimnya panjang ya. Jangan sampai pendek. Jimnya panjang. Jami'atun. Tulisannya seperti ini. Jami'atun. Madrasatun jami'atun. Sampai sini ada pertanyaan yang Hamzah, insya Allah mudah ya. Yang penting ibu-ibu harus tahu kosakata dan tahu mudzakkar muannasnya untuk mengisi apa? Ismul isyarahnya. Ini pakai mudzakkar atau pakai muannas. Bisa dipahami Bu ya? Yang Hamzah harus dikuasai mudzakkar muannasnya dan kosakatanya. Baik, yang Mbak sekarang. Yang Mbak coba Bu Nunung. Silakan dibaca. Doi ya, yang setelah garis miring, yang setelah garis miring. Baik Ustaz. Baca soalnya Ustaz? Ya, apa baca perintahnya saja, yang Mbak. Oh, perintahnya. Ya. Do atau doi fil faroghi fima yali harfa jarin munasiban. Nah, coba diartikan. Isilah gitu, titik-titik Ya. di bawah ini. Isilah, benar. Atau letakkanlah. Letakkanlah isilah. Farogi, titik-titik gitu Ustaz? Ya, ya nggak apa-apa. Titik-titik berikut ini terus. Berikut ini dengan harfu jar. Munasiban apa ya? Munasiban. Yang tepat. Tepat. Gitu ya, yang cocok, yang tepat. Nomor 1, kharajat talibu, jawaban yang cocok apa? Minal fasli. Minal fasli, sahih. Jadi tidak ada yang lain ya. Kharaja itu pasangannya harus min yang kita pelajari ya. Walaupun nanti yang akan datang kharaja itu ada yang pakai ilah, tapi jarang. Terus nomor 2, dahaba Hamidun apa? Ilah. Ini ba ini sebenarnya paling gampang, tapi masih aja ada yang salah. Ilah, tulisannya gimana? Ada alif bengkok ya. Alif bengkok. Kemudian nomor 3. Nah, ini banyak yang salah. Mantil al-baiti. Nah, kita caranya gimana untuk menentukan ini? Ya, pilih salah satu dari 5 itu. Man ila kayaknya nggak cocok. Man li nggak cocok. Man adanya man huwa. Jawab man huwa. Huwa termasuk harfu jar nggak? Bukan. Itu domir kan. Nah, maka nggak usah diisi domir. Berarti apa? Man ala nggak bisa. Hanya apa? Man fil baiti. Nah, yang paling cocok adalah fi.
Gitu ya cara jawabnya. Terus nomor 4, al-qalamu al-mudarrisi. Kira-kira apa yang paling cocok? Li. Li. Kalau al-qalamu fil mudarrisi kayaknya nggak cocok karena gimana cara mau ditelan? Pulpennya ditelan di dalam Pak Guru kan nggak mungkin. Atau al-qalamu alal mudarrisi, ya, berarti naruh di atas kepala berarti pulpennya. Nggak mungkin kan Bu, pulpen di atas Pak Guru? Berarti gantung. Nggak mungkin, ya kan? Al-qalamu ila, nggak mungkin dia jalan sendiri ke Pak Guru. Nah, yang paling cocok apa? Li. Li tulisannya gimana? Nggak pakai alif bengkok ya? Atau nggak pakai ya? Tapi gini saja boleh atau langsung disambung ke li gini boleh. Menghilangkan alif. Enggak. Alifnya kita ganti dengan li saja. Jadi kita gabungkan. Iya. Alifnya hilang Ustaz ya. Ya, bukan alif, hamzatul wasal. Saja. Gitu ya. Jawabnya seperti ini juga boleh. Li saja nggak apa-apa. Terus ini fathahnya kok ke alif ya? Salah ini ya. Seharusnya fathahnya di sin ya. As-sa'atu titik al-maktabi. Apa yang tepat? Alam. Ala. Kalau fi kurang tepat. Kalau fi biasanya fiddurji. Fiddurji artinya apa? Laci ya. Kita belum belajar di Durus Lugo ini. As-sa'atu fiddurji itu baru tepat. Nah, kalau maktab nggak ada lacinya ya gimana kalau di dalam buku kan nggak bisa. Di dalam meja ya. Di dalam meja nggak bisa. Yang paling tepat apa? Alal maktabi. Gitu ya. Ala saja. Terus yang 6. Jalasa Muhammadun titik-titik al-kursi. Apa yang paling tepat? Ala juga. Nggak mungkin fi ya. Kenapa nggak mungkin fi? Masa di dalam kursi? Nggak mungkin kan? Berarti jawaban paling tepat apa? Ala. Jalasa artinya apa, Bu? Duduk. Nah, duduk. Duduk kan di atas kursi. Nggak mungkin di bawah kursi, di bawah lagi. Di dalam nggak boleh ila, apalagi jalasa ila. Ke kursi. Masa ke kursi? Kan nggak mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Yang Mbak? Insya Allah nggak ada kendala ya Mbak ya. Tinggal milih salah satu dari 5 harfu jar. Mana yang paling tepat. Yakin nggak ada pertanyaan? Nggak ada Berarti Ustaz. lanjut ke Jim. Yang Jim coba dibaca Bu. Siapa ini? Bu Nani. Silakan Bu Nani. Ininya saja, perintahnya saja. Hadira Bu Nani? Hadirlah Ustaz. Ya, silakan dibaca. Sohi atau sohi. Apa sih itu kecil banget. Sahih tarkibat. Sohi Tarkibat. tarkibatin nali Taliyata. taliyata. Sahih tarkibat taliyata. Apa artinya, Bu? Perbaikilah Mm-mm. kita. Ini apa ya? Perbaikilah apa, ayo? Kalimat. Susunan kata ya. Tarkibat itu susunan. Susunan kata atau susunan kalimat. Berikut Susunan ini. kalimat berikut ini. Nah, terus nomor 1. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya? Yang pertama apa? Kita tentukan mana yang salah dulu. Misalnya nomor 1. Apa sih yang salah? Alkitabun Allahi. Oh, di kata Allah nggak bermasalah ya. Yang salah hanya di kata alkitabun. Kita masuk ke kaidah apa ini? Kaidah mudhof dan mudhofun ilaih. Oh, di sini ada al. Salah. Oh, di sini ada tanwin. Yang namanya mudhof tidak boleh apa, Bu? Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh pakai al. Berarti cara jawabnya
boleh kita tulis semuanya atau perbaikannya saja nggak apa-apa. Kalau memang waktunya mepet, perbaikannya saja nggak apa-apa. Kitabu gitu saja. Berarti yang benar adalah kitabu. Bisa dipahami? Iya, Ustaz. Nah, jadi kita tentukan yang salah dulu. Nah, nomor 2 ini, Masya Allah, ada 2 orang yang betul. Yang lain pada salah semua. Yang nomor 2. Dalika rajulu ghaniyyu tabibun. Padahal simpel di sini. Dalika rajulu ghaniyyu tabibun. Ada yang dibalik at-tabibu ghaniyun, ada yang jawab ghaniyun tabibun, ada yang jawab apa lagi? Macam-macam. Nah, jadi yang benar apa? Ghaniyunya dikasih al, tinggal al-ghaniyyu gitu aja. Susunannya jadi apa, Bu? Ghaniyyu di situ. Ada yang tahu? Naat man'ut. Nah, jadi naktun kan, naktun Naktun. jadi apa? Rajulu al-ghaniyyu. Jadi hanya ditambah apa, Bu? Al saja. Ini bocoran. Nanti di soal selanjutnya ada yang seperti ini. Jangan terkecoh, Bu ya. Jangan sampai terkecoh. Oh, ini susunannya bagusnya tanwin semua. Ghaniyun tabibun. Kan ghaniyun nggak bisa jadi man'ut kan, Bu? Iya nggak? Oh Goni iya, itu iya. kata sifat, harus jadi naktun, ya kan? Nah, Ya, Ustaz. makanya. Jadi dia naktun kemana? Naktunnya ke rajul, bukan dia man'ut. Nah, man'ut ke tobib, bukan. Nah, gitu ya, bisa dipahami? Ini Saya bingungnya kan diartiin dulu tuh Ustaz. Ya. Kalau saya udah tahu tuh goniyunya tuh kata sifat, berarti kan menerangkannya yang gimana gitu antara Makanya dibalik gitu, Bu ya. iya makanya kebalik. Itu seorang pemuda yang Tobib, kaya gitu adalah kok jadi seorang naktun, nggak tabibu bisa. gitu. Dalika rajulu tobibu. Rajulu at-tobibu. Tobib nggak bisa jadi naktun, ya kan? Ar-rajulu at-tobibu. Nggak bisa. Ya makanya begitu Ustaz, kemarin bingungnya gitu. Ini yang Oh, ini iya. nerangin yang mana gitu. Saya Kalau juga gini pikir gimana? ke belakang Ustadz. Apa? Hmm. Ghaniyun tabibunnya itu yang naktun nanti. Gonian sebagai khobar gitu kan, dipikir yang itu. Enggak bisa. Jadi kita lihat, oh memang sih kalau tobibnya hilang, goniyunnya bisa jadi khobar. Nah, tapi sayangnya di sini ada tobib masalahnya. Tobib masa jadi naktunnya rojul, nggak bisa. Ya kan? Goniyun yang bisa menjadi naktunnya rojul dan tobib sebagai khobar. Gitu Bu ya. Sampai sini ada kendala nggak nomor 2? Berarti naktun selalu kata sifat ya Ustaz? Iya, naktun selalu kata sifat. Naktun selalu kata sifat. Kalau khobar, belum tentu kata sifat juga. Ada yang tobibun bukan kata sifat kan, profesi. Ada yang keterangan tempat. Ada yang lain sebagainya. Jadi kalau khobar macam-macam. Tapi kalau naktun harus kata sifat. Ustadz, kalau diartikan bahasa Indonesia apa Ustadz? Nah, kalau kita artikan, lelaki yang kaya itu seorang dokter gitu. Lelaki yang kaya itu seorang dokter. Gitu ya. Nah, tapi kalau misal dibalik, dalika rajulu tabibu goniyun. Gimana? Lelaki yang dokter, gimana lelaki yang dokter itu? Nggak bisa kan? Nah, tabib nggak bisa jadi naktun. Tabib nggak bisa jadi naktun. Makanya yang paling tepat dikasih al. Atau yang goniyun tabibun. Dalika rajulu goniyun tabibun. Gimana itu? Lelaki yang itu kaya dan dia aneh jadinya. Tabib dokter yang kaya. Dokter yang kaya. Rajulnya kemana, Bu? Masa nggak diartikan? Lanjut. Nggak ada kendala insya Allah ya. Nanti besok fokus ke kata sifatnya. Kata sifat harus jadi naktun, nggak boleh jadi man'ut. Kalau ghaniyun tabibun, otomatis tabibun seakan-akan menjadi naktun kan?
goniyunnya jadi man'ut, nggak bisa. Gitu ya. Yang namanya naktun harus di akhir. Ya. Setelah man'ut. Naktun itu setelah man'ut. Man'ut. Nah, nomor 3 nih, banyak juga jawabnya macam-macam. Ada yang gurfati, ada yang alnya dihilangin. Ingat Bu ya, nomor 3 fokus ke apa? Mudzakkar muannats. Kalau al-gurfatu di sini muannats, maka berarti khobarnya harus muannats juga, ya kan? Ingat di sini, berarti yang salah di mana? Maftuhunnya kan? Yang Ya. salah di maftuhunnya. Kita ganti apa? Maftuhatun. Gini aja cara jawabnya, seperti ini saja nggak apa-apa. Kalau mau ditulis semua nggak apa-apa. Al-ghurfatu maftuhatun. Ya, yang penting ala rohatikunna. Senyamannya ibu-ibu. Ala rohatikunna. Itu Bu ya. Ada pertanyaan nomor 3? Jadi nomor 3 ini fokus ke mudzakkar muannats. Nomor 4, alhamdulillah banyak yang betul. Tapi ada yang juga yang salah. Asyaratu dihilangkan alnya menjadi sayarotun. Terus apa lagi ya yang salah ya? Sayaroti dan lain sebagainya. Berarti nggak fokus di al-masjidunya. Padahal di sini kesalahannya di al-masjidu, ya kan? Al-masjidu. Berarti apa yang benar? Asyaratu amamal masjidu. Yang benar adalah asyaratu amamal masjidi. Kalau menjawab gini saja boleh, atau tulis al-masjidi saja boleh, atau dari awal juga boleh untuk latihan nulis. Bagus kalau untuk latihan nulis bagus. Dari awal as-sayyaratu amamal masjidi. Enggak apa-apa. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Amama, nanti ada tahta, ada kholfa. Kalau kholfa juga sama, kaidahnya sama. Kenapa jadi kasrah? Ada yang tahu? Amama. Iya. Amama harfu jar bukan? Dorof. Dorof ya. Kalau ada dorof berarti apa? Apa yang terjadi? Majrur. Setelah dorof itu menjadi mudhofun ilaih. Kan nggak ingat? Setelah dorof itu pasti bendanya menjadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih harus apa Bu? Majrur. Nah, mudhofun ilaih harus majrur. Gitu Bu ya? Ya. Jadi beda sama harfu jar. Ya memang sama-sama majrur tapi beda di istilahnya, kedudukannya berbeda. Kedudukannya berbeda. Sama-sama majrur tapi alasan majrurnya berbeda. Kalau yang setelah amamah majrurnya karena mudhofun ilaih, kalau setelah fi majrurnya karena ada harfu jar. Ya. Terus nomor 5, al-miftahu as-sayyaratu. Ini ada 2 kata yang salah. Ada yang al-miftahatu, ada yang jawab al-miftahatu. Kayaknya nggak ada ya. Ini pokoknya banyak salah gara-gara apa ya? Saya juga lupa. Jadi yang benar apa? Kita tentukan dulu yang salah. Yang pertama ini susunan apa yang benar? Ini kan seakan-akan susunannya seperti naktun wa man'ut kan? Iya. Kalau naktun wa man'ut nggak mungkin nggak ada yang kata sifat di sini. Al-miftahu kata benda, as-sayyaratu kata benda. Otomatis ini bukan apa? Naktun wa man'ut. Berarti apa yang benar? Susunannya adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Berarti gimana caranya? Oh, ini al-miftahu salah, berarti salah di alnya. Terus asyaratu, oh ini seharusnya majrur, berarti salah di tunya. Berarti yang benar kita tulis dari awal saja karena dua-duanya salah. Berarti yang benar apa? Miftah sayyarati. Belum. Udah. Nggak boleh marah-marah. Miftahus sayyarati. Gini Bu ya. Jadi yang benar adalah susunannya mudhof dan mudhofun ilaihi. Coba kalau ada kata yang lain misalkan nafidatun babun. Baitun, nafidatun baitun. Ada yang salah nggak di sini?
Nafidatun babun. Baitun afan. Nafidatun, ada susunan kata seperti ini. Nafidatun Nafidat. baitun. Nafidatun. Nafidatun baitun. Mana yang salah di sini? Nafidatun. Harusnya nafidatu. Nafidatu Harusnya nafidatu. Baitunnya ganti nggak? ganti. Ganti. Dengan apa? Asratan. Baiti. Al Baiti. baiti ya. Al Kasih al baiti. ya. Ya. Berarti yang benar apa? Nafidatul Nafidatul baiti. baiti. Gitu Bu ya? Bisa dipahami? Nafidatul baiti. Jadi kalau curigai saja, oh ini nggak mungkin nak man'ut karena nggak ada kata sifat. Oh berarti dia susunannya adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Ini jawaban dari Bu Titik tadi ya. Kapan sih kita menentukan nak man'ut, mudhofun ilaih, mubtada dan khobar dan lain sebagainya. Gitu ya. Bu Titik ada kendala nggak sampai sini? Iya, ini yang bingung di sini. Nah, jadi tentukan Bu, ini kata sifat atau bukan gitu ya. Berarti kalau kata sifat pasti natun lama man'ut ya, Pak Ustaz. Ya. Seperti itu. Terus nomor 6. Nomor 6. Madzalika dzalika tabibun. Ada yang salah nggak di sini? Pasti ada karena disuruh perbaiki. Mana yang salah? Karena apa? Jawabannya tabib. Maka kita fokus ke pertanyaannya. Oh, ini pertanyaannya salah. Berarti di sini seharusnya apa? Man. Gitu saja. Jawabannya gini saja. Enggak apa-apa. Atau yang diperbaiki tabibnya. Luar biasa kalau yang diperbaiki tabibnya. Madzalika dzalika kitun misalkan. Boleh nggak, Bu? Boleh. Kitun kan dia gairu akil. Ya kan? Boleh. Kok ketawa? Boleh. Karena yang diperbaiki tabibnya berarti madzalika dzalika kitun. Boleh. Atau madzalika dzalika maktabun. Boleh. Jadi pahami Bu ya? Bisa. Allah. Mau fokus di mana boleh, mau fokus di jawabannya boleh. Sampai sini ada pertanyaan? Yang Jim, insya Allah bisa adaptasi semua ya nanti di UAS nanti ya. Insya Allah. Nah, yang Dal insya Allah mudah yang bagi yang belajar di pelajaran 9 ya. Kalau nggak belajar ya bingung. Ini fokus ke pelajaran 9 saja sebenarnya yang ini. Kan di latihannya ada kan? Pelajaran 9, semuanya ada di sini Mas. Ya kan? Dok, nah coba dibaca Bu. Siapa yang belum? Bu Rian, coba Bu Rian. Jangan fisik ya. Hadirah Bu Rian? Hadirah Ustaz. Ya, silakan dibaca perintahnya saja. Do'i fil faraji natan au man'utan munasiban fil faraji fima yali. Istilah titik-titik di bawah ini dengan na'at dan man'ut. Iya, na'tun dan man'ut. Munasiban apa dia? Yang tepat. Ya. Yang tepat di. Ini fil farogi nggak usah. Fima yali langsung. Fima yali, yaitu apa? Berikut ini. Berikut ini. Ini seharusnya salah soal nih ya. Ini fil farogi nggak usah dicantumkan lagi sebenarnya. Ya ini salah kopas berarti. Salah copy paste. Nomor 1, ana titik kodimun. Berarti ini jawabannya apa? Na'tun atau man'ut? Man'ut ya, karena man'ut itu harus mendahului apa? Na'tun. Man'ut itu harus mendahului na'tun. Maka kalau di sini man'ut otomatis harus kata bendanya, bukan kata sifatnya. Gitu Bu ya. Kata bendanya yang harus disifati. Apakah itu? Entah profesi, entah orangnya. Orangnya pokoknya ini profesi sih kebanyakan.
Ana tajirun qadimun boleh. Ana talibun qadimun boleh. Ana mudarisun qadimun boleh. Ana muhandisun qadimun. Banyak Bu ya jawabannya. Jadi pilih salah satu. Kalau ana kursiun qadimun, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Nggak boleh karena ana itu harus akil. Yang mengatakan harus akil. Ya, yang mengatakan harus akil. Masa ana mudari apa? Kursiun nggak Kabur sesuai terus. makna. Sesuai kaidah ya, tapi nggak sesuai makna. Makanya di sini syarat menjawab na'tun wa man'ut ini apa? Sesuai kaidah dan sesuai makna. Nah, Ana maktabun qadimun, boleh nggak Bu? nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi di sini harus tolibun atau mudarisun atau muhandisun atau apa lagi Bu? Tajirun atau apa lagi? Profesi yang lain? Tobibun. Nah, itu jawabannya. Nomor 3, kebanyakan jawab tajirun. Tajirun tulisannya gimana? Taknya panjang Bu ya. Nah, karena tajirun itu kebanyakan orangnya kaya. Tajirun. Tajir. Kalau di Jakarta, tajir itu sudah menjadi kata sifat. Ya nggak Bu? Iya. Sudah kaya kan? Tajirun. Ente tajir banget ente, ya kan? Jangan diperhatikan di bahasa Arab Bu ya. Tajirun jadi kata sifat, jangan. Tajir ini adalah profesi. Atau jawaban yang lain boleh nggak? Boleh. Yaitu apa? Tobibun kayak tadi. Nah, yang penting mudzakkar. Kok saya jawabnya nomor 3 dulu ya? Nomor 2-nya diasingkan. Nomor 2, coba. At-tufahu fakihatun. Apakah jawaban yang benar? Cuman satu sebenarnya yang paling tepat. Yaitu apa? Ladzi. Kalau jamilatun boleh nggak Bu? Kayaknya kurang tepat ya. Apal buah yang indah. Masa buah yang indah? Yang penting mu'anats ya, ladidatun. Ada yang jawab ladidun, ya otomatis salah karena tidak sesuai kaidah. Nah, dia memang sesuai makna tapi tidak sesuai kaidah. Itu Bu ya, bisa dipahami? Insyaallah. Terus selanjutnya Muhammad yang nomor 3 udah, nomor 4 Muhammadun mudarisun apa? Qadimun. Qadimun. Nah, ini kata sifat apa saja yang penting yang positif ya, masa kaslanu enggak boleh. Jangan Ustaz. Nanti saya jadi kaslan beneran. Mau nggak Bu saya jadi kaslan? Jangan Ustaz. Kaslan. Terus Muhammadun mudarisun, ada yang jawab jamilun. Nah, jadi GR saya. Bu. Nama saya Muhammad soalnya, ya kan? Muhammadun mudarisun jamilun. Waduh, ini gombal ya? Enggak. Tapi boleh Bu ya, boleh. Mungkin Muhammad yang lain, bukan saya ya. Barista itu mah. Oh, bagi Mbak Resta. Waduh. Khususon. Terus, ada jawaban lain? Mudarisun, jadidun, qadimun, jamilun, mujtahidun. Ya, ada satu orang. Mudarisun, mujtahidun. Gitu ya. Tawilun boleh, qasirun boleh. Kalau memang body shaming ya, body shaming kayak gitu. Terus goniyun boleh. Ada lagi? Apa? Apa itu? Sogirun boleh. Sogi bukan sogi ya. Ri. Sogirun boleh. Terus nomor 5. Nomor 5 ini jawabannya cuma satu, yaitu apa? Al-Arabiyatu lughatun. Lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Enggak ada yang lain jawabannya. Terus Jakarta Madinatun apa? Kabiratun. Kabirun. Salah. Kabirun betul atau salah? Salah. Karena apa? Tidak sesuai kaidah. Harus kabirotun. Atau ada yang jawab jamilatun. Masya Allah. Memang Jakarta kota yang indah. Ya beberapa saja. Ada yang kumuh soalnya. Kalau qodimatun bisa nggak Ustaz?
Boleh. Karena Jakarta termasuk kota yang itu kan ada Kotu kan. Kotu itu adalah kota lama juga. Ada lagi? Wasi'atun. Insya Allah nggak ada kendala di sini ya. Tadi yang kebanyakan salah siapa? Bu Ike ya apa? Yang dal banyak salah tadi apa? Yang ada harfu jarnya. Lupa saya. Bu Ike ya? Iya Ustaz. Gimana? Ada kendala lagi nggak Bu setelah kita bahas? Insya Allah lebih jelas sih Ustaz. Saya bingung. Maaf. Oh gitu. Kata Ya. sifatnya saya udah tahu, cuman kan kebanyakan saya naruhnya jadi al. Oh Gitu-gitu. gitu. Ya, alhamdulillah. Nomor yang H, alhamdulillah banyak yang betul, cuman ada yang mungkin di huanya ada yang salah ya. Ada satu orang. Yang H coba dibaca Bu Ike. Belum kan Bu Ike? Adifi. Adifi yang setelah garis miring saja. Kalau sebelum garis miring itu hanya untuk laki-laki Bu ya. Adifi, coba. Azifil asma Asma al atiyata atiyata ilal mutakal mukatalim ya mutakallimi mutakalimi wal mukhotob tobi wal mukhotobi wal goibi wal goibati. Nah, artinya apa Bu? Bu Ike. Itu perbaiki ya? Bukan. Adif itu apa? Mudofkanlah. Mudofkanlah. Atau standar kata ya. Mudofkanlah. Asma itu apa? Kata-kata berikut ini. Al-atiyata itu berikut ini. Oh, berikut ini ke dalam. Kata-kata berikut ini ke dalam. Maksudnya mutakalim itu domir Bu ya. Domir mutakalim. Ya, domir mutakalim dan domir mukhotob. Mukhotob. Domir goib dan domir goibah. Ini mudah Bu ya. Baitun jadi apa Bu? Baituka, baituhu, baituha. Mungkin ada kesalahan sedikit yang masalah penggunaan gigi ya, gigi dalam bahasa Arab. Mungkin ada yang saya kurangi, ada yang ya saya perbaiki sedikit. Semoga membantu ya. Kitabun menjadi apa? Kitabi, kitabuka, kitabuha. Yang ana Bu ya, yang ana ada yang jawab kitabi baiti itu tidak ada yaknya, harus ada yaknya ya. Kemarin saya periksa, bukan kemarin sih, tadi pagi saya periksa ada yang tidak pakai ya. Ya, jangan sampai ya. Jadi baiti ada yaknya, kitabi ada yaknya. Jadi terakhirnya ada yaknya. Kemudian ibnu gimana? Ibni, ibnuka, ibnuhu dan ibnuha. Waw dan za ini antara dua ini sering banget yang salah. Coba yang waw dibaca Bu. Yang AA enggak ada ya? Enggak A, Bu Asra udah. Bu Andia belum Bu Andia. Yang waw. Wow. Do'i dari do'i. Do'il kalimat. Do'il kalimatil atiyata. Atiyata fi jumalin mufidatin. Nah, apa artinya Bu? Letakkanlah kalimat kata-kata Bu, bukan kalimat. Kata-kata. Kata-kata berikut ini dalam ya di ke apa? Ke kalimat yang sempurna atau yang lengkap gitu ya. Jadi letakkanlah kata-kata berikut ini ke dalam kalimat yang sempurna. Mudarisun, boleh gak kita diganti al mudarisu? Boleh. Atau diganti mudarisatun nggak apa-apa. Yang penting sesuai kalimatnya. Udah saya perbaiki semua kan kalimatnya? Ada yang jawab hada mudarisun. Itu betul atau salah Bu? Hada mudarisun. Boleh nggak?
Boleh. Boleh, yang penting ada mubtada dan ada khobar. Bah. Cukup. Kalau mudarisun jadidun, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena ini na'tun wa man'ut belum lengkap. Kalau sebelumnya dikasih mubtada boleh, hada mudarisun jadidun, boleh. Kalau mudarisunya ganti al, boleh. Al mudarisu jadidun. Jadidun. Itu udah lengkap. Di sini ada kendala nggak, Bu? Membuat kalimat lengkap itu bagaimana? Ada yang mempunyai kendala? Silakan disampaikan. Jadi membuat kalimat itu harus ada mubtada dan ada khobar, gitu ya. Mau pakai susunan mudhaf ilaih boleh, mau pakai susunan na'tun wa man'ut boleh, tapi harus lengkap, ada mubtada dan ada khobar. Kalau na'tun wa man'ut saja ya nggak lengkap kan? Kalau mudhaf dan mudhafun ilaih saja ya nggak lengkap, gitu. Seperti itu. Ada kendala nggak? Yakin nggak ada? Insya Allah besok wow bisa jawab semua ya. Yang wow. Kemudian tawilun. Ini kata sifat. Nah, berarti gimana caranya? Ya otomatis bisa jadi khobar, bisa jadi na'tun. Kalau kata sifat. Misalnya ar-rajulu tawilun. Itu udah lengkap kan? Misalkan hada muhandisun tawilun. Itu kan jadi na'tun, tapi ya lengkap juga, ya kan? Hadza muhandisun tawilun. Ada lagi kalimat yang lain? Misalnya pakai al semua. Al mudarisu at-tawilu fil fasli. Boleh. Ustadz nanya boleh Ustadz? Boleh banget. Silakan. Kalau cuman waladun tawilun nggak boleh Ustadz? Nah, kenapa nggak boleh, Bu? Karena itu susunan na'tun wa man'ut. Itu belum lengkap. Kalau misalkan waladun dikasih al, bukan diganti, dikasih al, otomatis susunannya mubtada dan khobar. Al waladu tawilun. Makanya saya perbaiki apa itu, Bu? Kasih al kan? Iya. Saya kasih al biar kalimatnya lengkap. Kalau waladun tawilun saja, itu kan susunan na'tun wa man'ut, otomatis tidak bisa menjadi kalimat yang lengkap. Kenapa waladun tawilun itu kenapa? Kalau dikasih hada boleh. Hada waladun tawilun. Atau dzalika waladun tawilun. Boleh, Bu. Dikasih mubtada. Harus ada mubtadanya ya Ustadz ya? Ya, seperti itu. Ada lagi? Atau al-waladu dijadikan mubtada gitu. Waladun tadi dijadikan mubtada. Yang penting ada mubtada, ada khobar. Yakin nggak ada kendala yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Ma'a. Apa artinya ma'a? Bersama. Bersama. Masya Allah kalimatnya bagus-bagus. Dhahaba Muhammadun ma'a abi misalkan. Boleh. Apa lagi ya? Ana ma'a Hamidin. Boleh. Ada lagi? Ada yang bingung nggak di nomor 3? Silahkan disampaikan. Ya Allah nggak ada. Nggak ada ya? Yakin? Boleh pakai kata kerja nggak apa-apa. Itu kalau kata kerja memang susunannya bukan mubtada dan khobar, tapi fi'lun dan fa'il. Itu boleh. Ustadz, Ya. kalau hanya dua subjek saja boleh Ustadz. Misal Gimana contohnya? tadi seperti apa? Abi ma'a umi. Iya boleh. Oh boleh. Karena apa? Abi mubtada ma'a ummi sebagai khobar. Gitu ya. Buan dia boleh. Gimana? Masih bingung nggak? Sudah Ustadz. Yang zai. Ya ini yang zai. Coba Bu Desi dibaca. Bisa musyawarah Bu Desi? Bisa Sansel. Ya, coba dibaca setelah garis miring. Hati misalau wahidan. Nah, jangan pakai tajwid, Bu. Misalan wahidan. Misalan wahidan likullin minal
Minal umuril atiyati. hati-hati. Nah, terus apa artinya? Apa tuh? Apa itu? Masa nggak ditulis kemarin? Yang Enggak, saya Ustaz. hati artinya apa? Berilah satu contoh saja di setiap perkara-perkara berikut ini. Kalau bisa ditulis biar nanti biar di UAS nggak bingung lagi. Jadi berilah satu contoh dari semua perkara-perkara berikut ini. Atau hal-hal berikut ini. Dari hal-hal berikut ini. Al-mubtada wal khobaru. Ibu mau nyari contoh yang ada di soal juga boleh kok. Yang penting betul. Misalnya ibu menjawab di yang hak tadi. Yang hak. Sebelum Z itu apa? Ya, wow. Boleh dimasukkan sini. Yang penting benar. Nah, tadi al-waladu tawilun. Boleh. Yang penting ada Hadza betul. qalamun maksurun. Ada kolamun maksurun boleh. Bervariasi khobarnya berarti ada variasi yaitu ada naktunnya. Enggak apa-apa. Seperti itu ya. Mudah kan Bu, mubtada dan khobar? Di sini ada yang kendala enggak? Mubtada dan khobar. Hadza rajulun boleh. Tilka battotun boleh. Hadhihi darajatun boleh. Udah kita nunjukkan itu dalam termasuk mubtada dan khobar. Yang nomor 2 sekarang mudhaf dan mudhafun ilaih. Mau dibuat susunan seperti kalimat yang lengkap boleh dan ada mudhaf mudhafun ilaih. Misalkan hadza miftahus sayyarati boleh. Misalnya babul fasli jadidun boleh. Nah, yang penting ada susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Atau mau jawab mudhaf mudhafun ilaih saja enggak apa-apa. Miftahus sayyarati babul fasli atau kolamu hamidin, kitabu yasirin. Banyak Bu ya contohnya. Silakan dipelajari di pelajaran kelima. Itu banyak sekali mudhaf dan mudhafun ilaih. Karena memang fokusnya di situ. Gitu Bu ya. Ada kendala nggak nomor 2 ini? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Insyaallah enggak. Nggak ada. Terus na'tun wa man'ud. Nah, mau dijadikan kalimat kayak mudhaf mudhafun ilaih boleh. Misalkan hadza rajulun tawilun boleh. Hadhihi madrasatun nadhifatun misalkan. Boleh. Atau sama-sama pakai al. Al baitul jamilu fil madinati misalkan. Enggak apa-apa. Jadi harus susunan na'tun wa man'utnya ada gitu. Intinya ada. Nomor 3 ada kendala? Enggak ada ya? Insyaallah. Atau mau nyontek di soal yang na'tun wa man'ut tadi? Boleh. Dal misalkan. Ustadznya malah ngajari nyontek. Yang dal. Enggak Itu ada kan ada. kepikiran ke situ loh. Yang penting na'tun wa man'ut gitu kan. Diputar-putar Ustaz soalnya ya. Oh iya. Benar sekali diputar-putar biar semuanya menguasai gitu kan. Berarti Terus? nggak usah kalimat lengkap nggak apa-apa ya Ustadz? Ya, Asal nggak na'tun apa-apa. wa man'ut. Nggak apa-apa. Yang penting susunannya ada na'tun dan ada man'ut. Mungkin ada soal yang ini yaitu tentang al-jar wal majrur misalkan. Al-jar wal majrur contohnya gimana, Bu? Jawab aja. Fil fasli. Udah. Itu al-jaru itu adalah harfu jarnya. Al-majrur itu kata setelah harfu jar. Maksudnya gitu. Bisa dipahami, Bu? Faham tunnah? Misalkan apalagi minal baiti boleh. Yang penting ada harfu jar, ada kata setelah harfu jar. Gitu ya. Kata benda setelah harfu jar. Atau harfu nida wal munada gimana? Contohnya, harfu nida wal munada. Ya Muhammadu. Naam, sahih. Ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Abbasu, ya Aisyatu, dan lain sebagainya. Yang penting ada harfu nidanya yaitu ya, kemudian al munada ada yang dipanggil nama orang, siapa saja gitu. Bisa dipahami? Insyaallah. Udah ya, insyaallah ya. Jadi disuruh
satu contoh saja. Oh, Ustadz, saya semangat, pengen jawab 3, boleh nggak? Boleh. Disuruh 3, jawabnya 5, boleh. Gitu ya. Kalau sampai saking semangatnya. Lanjut, yang H ini mudah sekali. Terjemahkanlah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Ini harus menghafalkan apa kosakata. Komisun, apa artinya? Kemeja. Sarirun, dipan. Himarun, keledai. Hajarun, batu. Wasihun, kotor. Surga. Ini kalau bisa jangan pakai al ya. Semuanya jangan pakai al. Yang untuk mempermudah saja. Jannatun, matahari, syamsun, mungkin ada salah di titiknya. Daging banyak yang lupa. Lahmun, emas. Dahabun, ada yang salah di harokatnya. Jalan raya kebanyakan syari'un, salah. Yang benar adalah syari'un. Syari'un. Seperti itu. Intaha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pengumuman, qadarullah saya hari Jumat ada safar. Mungkin ada 2 opsi, mau caranya seperti ujian susulan jadi tanpa Zoom, tetap di hari itu atau diganti hari Senin. Milih yang mana, Bu? Kalau hari Senin tentunya harus pakai Zoom dan pakai kamera. Tapi kalau hari Jumat nanti saya kirim voice note lagi sama seperti yang susulan. Siapa ya yang kemarin Bu Ike ya, Bu Ike. Ya. Yang kayak Nanti saya share ulang nggak apa-apa itunya. dikirim Jumat aja Ustadz. Gimana? Jumat aja. ya Oh, Jumat. Jumat aja ya. Ya, Yakin Jumat ya? aja Ustadz, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi harus jujur Bu ya. Nggak open book karena ini UAS. Kalau kemarin bolehlah ada open book dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi kalau UAS, innallaha hayaroka, ya kan, kalau kita mempunyai sifat ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam taraka fa innahu yaraka, gitu kan. Allah itu pasti melihat kita. Seperti itu. Berarti tetap hari Jumat dengan cara seperti ujian susulan. Nanti jam 8 saya share soalnya. Nanti silakan untuk perintah-perintahnya sama. Jadi nanti tinggal saya share ulang saja ya. Yang kemarin ujian susulan. Jadi yang enggak ujian susulan nanti saya share. Kalau yang ujian susulan kemarin nggak perlu saya share lagi atau mau di-share ulang, Bu? Sama saja soalnya. Jadi perintahnya nggak ada yang beda, Bu. Perintahnya nggak ada yang beda. Waktunya boleh nambah nggak, Ustadz? Gimana? Waktunya boleh ditambah nggak? Ya kan kalau kemarin kita ada murojaah sedikit-sedikit kan. Jadi insya Allah cukup, Bu. 1,5 jam cukup. Jam 8 sampai 9:30. Jangan dinego lagi. Jangan dinego. Karena udah malam banget. Gitu ya. Karena sudah malam sekali. Ada pertanyaan? Jadi tetap malam ya Ustadz? Ya, tetap malam.